tentu saya ingin merevitalisasi ilmu sosial supaya up to date gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pembangunan, nggak terpaku pada teori-teori lama. Betul. FISIP Talk kali ini kedatangan calon dekan FISIP. Kali ini yang datang adalah Mbak Evi. Mbak Evi, Ya. kita sama-sama pakai baju yang menarik nih. Iya nih. Wah, ada varian hitam, ada varian putih. Mau dapat? Hubungi Iluni FISIP UI. Mbak Evi, Siap. tentunya banyak kenangan ya di FISIP dan lain-lain. Kira-kira kalau kita boleh cerita nih, apa sih yang menarik dari perjalanan Mbak Evi selama ini sebagai mahasiswa, sebagai pengajar, dan juga sebagai mungkin di dekanat yang bisa kita share, kita ceritakan? Oke, saya tuh menjadi mahasiswa FISIP UI tahun 1987. Wow. Itu ketika UI pindah ke Depok. Dari Rawamangun ke Ya, Depok? we are the first generation at that time, ya kan? Tapi pernah nyentuh Rawamangun ya? Tidak. Oh enggak. Jadi kita kali pertama, Depok. ya kita yang pertama. Makanya waktu kita masuk bulan September atau Agustus gitu ya, yang menerima itu Presiden Soeharto. Wah. Karena kan sekaligus peresmian, ya kan? Peresmian banget. kampus, ya kan? Waktu itu kampus Depok, wah masih hutan karet, masih belum seijo seperti ini, masih panas, taman-taman nggak ada, yang ada sekali lagi alang-alang dan pohon karet. Jadi kalau kita dulu P4, nah kalau ditanya aku masih dapat. Nah P4 100 jam. Iya, butir-butir Pancasila Ya, dan kawan-kawan. kita dulu P4 100 jam, kebetulan saya dapat gugus 9, yang gugus 9 itu ada di FISIP kan. Iya. Berangkat tuh pakai baju putih-putih ya. Terus setiap hari tuh angin kenceng itu pulang-pulang udah merah nih. Dari putih jadi merah. Tanah merah. Jadi itu salah satu kenangan. Dan waktu itu kita karena gugus 9 itu tidak hanya FISIP, itu seluruh UI. Jadi kita tuh bahkan kenal baik gitu dengan teman-teman dari FIB, teknik, yang sampai sekarang somehow, lu kayaknya angkat gugus 9 ya? Iya gugus 9. Nah saya ketemu orang-orang seperti itu di Senat UI sekarang. Iya. Jadi kan menarik ya. Jadi dan teman-teman se-FISIP itu kita sangat kompak. Dulu ada MPM mata kuliahnya kan. Jadi masih kuliah bareng, lalu turun lapangan bareng, lalu MPM 2 analisa data bareng. Jadi kita dari departemen dulu masih 8, sekarang tengah 7 kan. Iya, dari Kom sampai HI itu kompak gitu ya kita banyak. Dan sampai sekarang angkatan 1987 tuh masih aktif WA grupnya. Dan tiap hari ribut dalam arti selalu ada percakapan. Berarti turun lapangannya satu fakultas ya? Iya. Kalau di eraku 2003 itu kan turun lapangan per jurusan ya? Enggak, kita satu keren banget. naik kereta. Jadi kereta tuh kalau nggak salah aku di booking dari Jakarta sampai Bandung gitu ya. Keren Jadi banget. satu kereta di booking. Terus kita ya benar-benar turun lapangan satu kampus ya, satu angkatan lah. Waktu itu kalau nggak salah 400 orang. It was a very good memory. Karena sampai sekarang kita ada yang jadian ya, dan pada itu. Jadi kita waktu sampai sekarang tuh kalau ingat dulu lah di Pamompok gini ya. Masih ada tuh yang lo dulu yang begini ya gitu-gitu. Jadi masih ada. Nah, makanya itu kita kompak. FISIP 87 masih eksis lah kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya kenangan banyak. Kalau kenangan sebagai dosen, saya tuh kan jadi dosen masuk 87 jadi dosen 97. Setelah saya pulang S2 dari Inggris dan dari Amerika. Jadi waktu itu saya ikut awal-awal pusat studi Jepang, jadi manajer riset sambil mulai dari dosen muda di HI. Lalu waktu itu juga saya setelah sambil jadi dosen, saya juga ikut membantu di rektorat. Saya tuh kepala International Office UI yang pertama. Oh, International Office pertama. Iya, dan bahkan saya mendirikan. Karena waktu itu belum ada. Iya. Seluruh Indonesia belum ada International Office universitasnya. UI yang pertama, dan itu saya yang bersama waktu itu rektor Pak Usman 2002 ikut mendirikan International Office sampai menjadi kepalanya sampai 2005. Nah 2005 Desember saya mengundurkan diri karena Januari 2006 saya ke Australia untuk ambil S3. Ini menarik banget nih.
pionir untuk banyak hal. Beruntung sekali kita bisa bertemu sekarang langsung. Terima kasih ya buat X8 Office Space yang sudah menyediakan studio podcast ini. Terima kasih juga buat Madam Ena, kulinernya enak sekali, harus dicoba. Keren. Mbak Evi, kita lanjut lagi. Berarti ini kan sebenarnya inovasi yang Mbak lakukan ini sudah sangat banyak ya, dan menjadi pionir di masanya. Saya sih terus terang interesting banget, tertarik banget mendengar itu semua ya. Jadi, wah kayaknya kalau zaman sekarang ada lagi oke banget sih Mbak. Nah, berarti nih kira-kira nih FISIP seperti apa sih yang ingin dibentuk oleh Mbak Evi? Harusnya seru ya, pengalaman-pengalaman Mbak Evi tadi. Kayaknya generasi sekarang perlu deh dapat hal seperti itu deh. Sebetulnya FISIP itu potensinya besar sekali. Karena social science dan social and political science itu kan sebetulnya yang mengawal pembangunan ya. Jadi kalau orang bilang pembangunan itu didrive oleh STEM, science, teknologi, dan matematika, engineering dan matematika, saya pikir STEM nggak akan bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada orang sosial yang mengawal. Tidak ada antropologis yang membuat mengkontekstualize di mana STEM beroperasi, nggak ada sosiologi, nggak ada politik, nggak ada kesos yang bisa mengawal pembangunan, dan nggak ada HI yang bisa memfasilitasi kerjasama internasional. Jadi sebetulnya ilmu sosial dan ilmu politik kita yang kita pelajari di FISIP UI itu adalah ilmu yang sangat penting dalam pembangunan. Nggak cuma masyarakat lokal, Depok misalnya, atau masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat regional dan global ya, karena kebetulan ilmu saya HI. Jadi sebetulnya kalau ditanya akan dibawa kemana, tentu saya ingin merevitalisasi ilmu sosial supaya up to date gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pembangunan, nggak terpaku pada teori-teori lama. Betul. Apalagi sekarang sudah ada pendekatan namanya dekolonialisasi social science. Jadi kita tuh jangan mengekor pada barat lagi, karena teori-teori barat tuh banyak yang tidak sesuai dengan konteks lokal kita kan, karena konteks budaya, konteks waktu dan masyarakat sebagainya. Jadi harusnya ilmu sosial yang kita kembangkan di FISIP itu bolehlah kita belajar ya dari sebagai peer ya, sebagai pengetahuan awal ya. Tapi kemudian kita kembangkan dengan kebutuhan masyarakat kita, inovasi dari dosen-dosen melalui riset, sehingga muncul misalnya kerjasama antar lembaga ya, antar lembaga Pemda gitu ya. Itu kan sebetulnya bisa dibuat lancar atau produktif gitu ya. Dengan approach kita bahwa ternyata budaya kita ada tolong menolong, kerjasama, tapi juga ada good governance. Jadi good governance nggak semata-mata harus ini, tapi dia ada pendekatan khas Indonesia. Kita nggak melanggar good governance, tapi kita bisa membuat itu berjalan di Indonesia ya kan, nggak dibohong-bohongin, nggak buat kwitansi double misalnya. Nah hal-hal seperti itu menurut saya sih bisa sangat kita kembangkan di FISIP. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu lulusan FISIP nanti akan menjadi orang-orang yang juga care terhadap negaranya, bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat, tapi juga up to date dengan perkembangan ilmu yang ada di dunia gitu ya. Jadi nggak cuma mengekor pada barat, karena sekarang ilmu kita banyak loh dari mana-mana, termasuk Cina, India ya kan, Global South gitulah ya. Itu juga banyak local wisdom yang bisa kita pakai. Jadi menurut saya sih revitalisasi ilmu sosial menurut saya yang paling penting. Lalu yang kedua, saya ingin juga FISIP nanti akan cita-cita FISIP itu berkontribusi lebih banyak bagi pembangunan, karena kita udah punya modal tadi ya. Jadi pembangunan lokal misalnya di Depok. Kok gimana kita mau bilang kita berkontribusi pembangunan nasional, kota kita aja berantakan misalnya ya. Jadi kita bantu tuh Pemda, kerjasama harusnya dengan Pemda. Kalau perlu Depok jadi laboratorium kita, laboratorium sosial. Insight yang sangat kuat, keberanian yang sangat kuat yang diberikan oleh Mbak Evi kepada kita. Semoga semua yang diciptakan Mbak Evi bisa terwujud dan terlaksana dengan baik ya. Oke, jangan lupa update selalu berita FISIP terkini di subscribe e-learning FISIP. Mbak Evi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Harapan yang luar biasa kami haturkan. Semua yang disampaikan tadi sangat indah dan semoga bisa terwujud. Keberanian Mbak Evi juga kita nantikan, terobosan-terobosannya. Apalagi Mbak Evi juga sudah ada di bergenerasi ya, ibarat dari zaman Orba sudah pernah melewati berbagai generasi.
dan di saat itu aja sudah berani melakukan inovasi dan gebrakan-gebrakan seperti international office dan lain-lain. Semoga sukses ke depannya, Mbak. Dan kita kerjasama dengan Disehatkan. alumni ya, Pastinya. sangat mengharapkan kerjasama alumni. Jadi kita pengen nanti itu alumni bisa balik ke kampus. Amin. Tentunya kalau Iya. diperkenankan Oh, oleh iya. dekan atau dekanat, Oh, iya. siapa yang nggak mau sih? Kita ingin alumni balik ke kampus, terus kita tanya apa yang bisa kita bantu untuk membantu alumni. Itu juga gitu loh. Mantap Jadi banget kita kan? nanti harus kerjasamanya sejajar Amin. gitu kan. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Makasih. Mbak. Sukses alumni Sukses juga. selalu. Ya alumni, visip sukses terus.